Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pendidikan. Bagaimana teman-teman mahasiswa pada pertemuan kali ini? Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan definisi dari media pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini saya Bapak Wadin Hasan akan kembali menjelaskan terkait dengan kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, namun sebelumnya Bapak akan mengingat kembali apakah media pembelajaran itu. Nah, media pembelajaran merupakan segala bentuk alat atau teknologi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dapat berupa bahan cetak, audio visual maupun digital yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan materi pelajaran kepada peserta didik. Nah, sampai di sini sudah mengingat kembali ya terkait dengan apa itu media pembelajaran. Nah, baik, di sini untuk kriteria pemilihan media pembelajaran ada 5 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan aspek relevansi, kemudian aspek keterjangkauan, aspek keefektifan dan kesesuaian, serta aspek interaktif. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan 5 aspek tersebut secara rinci. Nah, maka dari itu perhatikan penjelasan dari Bapak sehingga nanti kita bisa membuat media pembelajaran yang interaktif sebagai sarana dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Baik. Yang pertama adalah aspek relevansi. Dalam membuat media pembelajaran, aspek relevansi ini mengacu pada sejauh mana media tersebut sesuai dan cocok dengan materi pelajaran yang diajarkan serta kebutuhan peserta didik. Nah, hal ini mencakup ketersediaan informasi yang relevan, kemudian penyajian konten yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, serta kecocokan antara tujuan pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan aspek relevansi ini, media pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Sebagai contoh dalam membuat media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika, penting untuk memastikan bahwa konten dan visualisasi yang disajikan sesuai dengan kurikulum dan tingkat pemahaman siswa pada usia tersebut. Nah, dengan demikian, aspek relevansi dapat membantu memastikan bahwa penggunaan media pembelajaran benar-benar bermanfaat bagi peserta didik. Nah, itu untuk aspek yang pertama, yaitu aspek relevansi. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu adalah aspek keterjangkauan. Nah, aspek keterjangkauan dalam membuat media pembelajaran ini merujuk kepada kemampuan untuk mengakses dan penggunaan media pembelajaran tersebut. Nah, hal ini mencakup aspek teknis, finansial, fisik, dan aspek fisik dari perspektif pengguna. Nah, keterjangkauan juga mencakup kesesuaian media pembelajaran dengan kondisi serta kebutuhan pengguna. Dalam konteks teknis, keterjangkauan berarti bahwa media pembelajaran harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, smartphone, serta juga mempertimbangkan konektivitas internet. Nah, dari segi finansial, media pembelajaran haruslah terjangkau bagi lembaga pendidik atau peserta didik yang akan menggunakannya.
Selain itu, aspek keterjangkauan juga mencakup aksesibilitas bagi mereka yang memiliki disabilitas fisik maupun lingkungan. Seperti adanya ruang fisik yang sesuai untuk menggunakan media tersebut, misalkan laboratorium komputer dan ruang multimedia. Nah, dengan memperhatikan aspek keterjangkauan ini, maka desain dan implementasi media pembelajaran dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam mengakses dan menggunakan media tersebut secara efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini untuk aspek keterjangkauan. Kemudian untuk aspek yang ketiga, yaitu aspek keefektifan. Dalam membuat media pembelajaran, aspek keefektifan ini merujuk kepada kemampuan media tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang efisien, efektif, dan memadai. Media pembelajaran yang efektif harus mampu menghasilkan hasil belajar yang diinginkan tanpa membuang-buang waktu, sumber daya, ataupun energi. Dalam konteks ini, keefektifan media pembelajaran dapat diukur dari seberapa baik media tersebut mencapai materi pembelajaran dengan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, selain itu, keefektifan juga mencakup kemampuan media pembelajaran untuk memotivasi peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, aspek keefektifan juga melibatkan responsibilitas pengguna terhadap penggunaannya. Media pembelajaran haruslah mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, dengan memperhatikan aspek keterlibatan ini dalam membuat media pembelajaran, nanti akan membantu para peserta didik maupun desainer multimedia untuk menciptakan materi-materi pelajaran yang dapat memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran. Nah, ini untuk aspek yang ketiga, yaitu aspek keefektifan. Kemudian untuk aspek yang keempat, yaitu aspek kesesuaian dengan gaya belajar. Aspek kesesuaian dengan gaya belajar ini mengacu kepada kemampuan media tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi individu terkait cara siswa itu belajar. Nah, setiap individu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Seperti ada yang mempunyai gaya belajar kinestetik, auditory, maupun gaya belajar visual. Oleh karena itu, media pembelajaran yang efektif harus mampu mencakup berbagai jenis gaya belajar tersebut. Dalam konteks ini, kesesuaian dengan gaya belajar juga mencakup penggunaan beragam metode penyajian informasi seperti gambar, audio, video, teks tertulis, dan interaksi secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dalam mengakses materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memperhatikan aspek kesesuaian terhadap gaya belajar ini dalam membuat media pembelajaran, maka nanti media tersebut akan membantu para pendidik maupun guru untuk menciptakan materi-materi pelajaran yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dapat menjangkau peserta didik dari berbagai latar belakang dan gaya belajar yang berbeda. Nah, ini kesesuaian dengan gaya belajar. Nah, untuk aspek yang terakhir yaitu adalah aspek interaktif. Nah,
pada aspek interaktif ini dalam membuat media pembelajaran merujuk kepada kemampuan media tersebut untuk memungkinkan adanya interaksi antara pengguna dengan konten pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang interaktif memungkinkan peserta didik tersebut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, daripada hanya menerima informasi secara pasif, maka adanya media pembelajaran ini harus bersifat interaktif. Nah, media pembelajaran yang interaktif di sini dapat mencakup beberapa fitur seperti adanya permainan yang bersifat edukatif, berbasis masalah, diskusi online, tanya jawab, serta adanya simulasi dan kuis. Nah, dengan adanya fitur ini, peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam eksplorasi materi pembelajaran sehingga dapat memperdalam pemahaman mereka. Selain itu, aspek interaktif juga mencakup responsivitas dari media pembelajaran terhadap tindakan para pengguna. Dengan kata lain, media pembelajaran tersebut harus mampu memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik terkait dengan tindakan atau jawaban mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini justru mempunyai tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik kepada peserta didik serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dari 5 aspek tersebut menjadi poin penting bagi kita sebagai pendidik nanti untuk membuat atau merancang media pembelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta perkembangan teknologi pada saat ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjut pada video pembelajaran selanjutnya terkait dengan media pembelajaran. Nah, cukup dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pendidikan.